Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 8 September 2023. Hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Peran Maria. Dengan merayakan pesta ini, gereja menunjukkan betapa kita mengasihi dan menghormati Bunda Maria sebagai perempuan yang mempunyai peran besar di dalam karya keselamatan. Maka setelah kita mengerti bagaimana Bunda Maria dipilih oleh Allah dan melahirkan Yesus Kristus anaknya, kita menghormati kelahirannya yang pasti sudah disiapkan oleh Allah. Dalam bacaan yang pertama pada Ekaristi hari ini, kita dihadapkan pada kitab Mika bab 5 ayat 1-4a. Digambarkan, hai Betlehem di wilayah Efrati, engkau bukanlah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamulah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ia akan dikandung oleh seorang perempuan dan akan dilahirkan. Digambarkan pula bagaimana perempuan itu melahirkan seorang anak yang akan menjadi pemimpin bangsa, menjadi pembawa damai sejahtera. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 1-16 dilanjutkan 18-23, silsilah Yesus Kristus disampaikan dan kemudian dilanjutkan dengan malaikat yang meneguhkan Yusuf yang akan menceraikan Maria dengan penegasan anak yang dalam rahimnya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Dan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kelahiran membuat keluarga bahagia, membuat keluarga bersukacita. Tetapi kelahiran Maria lebih dari itu. Ia bukan hanya menjadikan keluarga bahagia, tetapi umat manusia berbahagia karena lewat dialah Sang Penyelamat dunia dilahirkan. Maka pada kesempatan merayakan pesta Bunda Maria, kita ingin bersyukur dan meneladani sikap Maria yang sungguh
tidak menonjolkan diri, tetapi mengutamakan kehendak sesama. Ia yang dipilih menjadi ibu penebus ketika malaikat Gabriel menanyakan kesanggupan Maria. Maria secara pribadi menolak. Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Tetapi ketika malaikat memberikan jaminan Roh Kudus akan turun atasmu, Maria segera menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Jawaban Maria dan kesanggupan Maria yang membuat manusia sukacita karena surga terbuka lagi pintunya berkat kesetiaan Maria yang tidak egois. Maka pada perayaan kelahiran Bunda Maria tidak bisa kita lepaskan dari sikap Bunda Maria ketika ia mengamini kabar malaikat itu. Ia setia sampai akhir, sampai memangku jenazah sang putra dan kembali diungkapkan niat fiatnya, "Aku yang hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kelahiran Maria membuat dunia bahagia. Tentu tidak hanya berbahagia, kita harus juga berani meneladani Bunda Maria agar menjadikan orang lain juga berbahagia dengan meninggalkan ego-ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, dan mencoba mencari kehendak Allah. Kelahiran Maria menjadikan suatu dunia baru, karena lewat Bunda Maria lah akhirnya manusia boleh mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan lewat putranya Yesus Kristus. Memang kelahiran Bunda Maria dirayakan setelah Bunda Maria menyelesaikan tugasnya, karena ia punya peranan penting dalam sejarah keselamatan. Pastilah sejak awal ia sudah dipersiapkan. Bahkan sejak dikandung pun ia tanpa noda. Dan kelahirannya membawa sukacita bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari dalam merayakan Bunda Maria yang dilahirkan di tengah dunia, kita mencoba untuk meneladani sikap Maria yang rendah hati, yang menyimpan sabda Tuhan dalam hatinya, yang konsekuen setia sampai akhir, dan menuruti kehendak Allah. Semoga pada perayaan pesta kelahiran Bunda Maria, kita pun juga dilahirkan kembali menjadi pembawa kabar sukacita bagi sesama. Semoga hidup kita semakin menyerupai Bunda Maria, Bunda kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah
Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan seorang ibu yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kami, mendoakan kami. Biarlah semangat Bunda Maria menjadi semangat kami untuk selalu melaksanakan kehendak-Mu dengan meninggalkan ego-ego kami, sehingga banyak orang mengalami sukacita seperti Bunda Maria menjadi pembawa sukacita bagi dunia. Demikian pula harapan kami juga menjadi sukacita bagi banyak orang. Semoga Engkau dorong umat-Mu untuk senantiasa meneladani Bunda Maria yang menjadi kabar kesukaan bagi sesama. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Doronglah mereka yang mandek. Bangkitkan yang jatuh. Sembuhkanlah yang sakit. Ringankan beban mereka yang mendapat beban berat. Uraikanlah mereka yang punya persoalan. Dan semoga akhirnya banyak orang mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu ya Bapa, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan agar terbebas dari virus corona. Saya ingatkan juga nanti sore jam 6 kita akan mengadakan Ekaristi puncak ulang tahun paroki kita. Dan masih ada satu lomba menghias tumpeng yang harus disampaikan atau dibawa ke Mandala Graha paling lambat jam 5 sore untuk dinilai. Semoga dengan ulang tahun ini paroki kita mampu menjadi sukacita bagi orang lain, bagi sesama, dan bagi masyarakat. Mari kita seperti Bunda Maria merenung dalam hati, meninggalkan egoisme, dan menjadi kabar sukacita bagi sesama. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk menjadi Maria masa kini yang menjadi pembawa kabar gembira bagi orang lain, bagi sesama, dan bagi dunia. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.